Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Ardani Pratama Putri, NIM 2206320012. Di sini saya akan mempresentasikan makalah psikolog pelayanan, konsep komunikasi efektif dengan konsumen. Selalu berkomunikasi dengan publiknya. Hal yang dapat penting bagi kemajuan perusahaan seperti diungkapkan oleh Rogers dan Kiskert yang mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama yang lain, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertiannya yang mendalam. Pengertian tersebut muncul dari yang mencoba memperspektifkan hakikat suatu hubungan dengan adanya suatu pesan informasi pesan di mana ia menginginkan adanya saling pengertian dari orang-orang. Sedangkan definisi komunikasi yang lainnya yaitu komunikasi adalah membentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal saja, tetapi juga hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Canggara 2006. Apapun bentuk komunikasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa komunikasi akan menjadi alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan publik, di mana dalamnya akan ditemukan satu kesamaan pengertian yang diinginkan. Kedua, dengan komunikasi pula dapat berimbas kepada jalinan hubungan yang baik bagi keduanya, di mana akan bisa memberikan dampak positif dari perusahaan. Perusahaan juga bisa memberikan informasi yang penting bagi publik dan sebaliknya. Publik dan memenuhi kebutuhan akan informasi yang mereka perlukan akan perusahaan lewat komunikasi tersebut. Untuk salah satu cara berkomunikasi dengan pelanggan dengan salah satu fungsi perusahaan yaitu customer service. Menurut Amber Church, customer service adalah departemen atau fungsi organisasi untuk merespon keinginan atau keluhan pelanggan mengenai pelayanan suatu perusahaan atau organisasi. Perusahaan akan membentuk customer service untuk melayani pelanggan, utama untuk memberikan informasi tentang perusahaan untuk mengatasi keluhan dari pelanggan. Tentunya, customer service ini juga akan menjadi alat bantu dan saluran yang efektif untuk menyampaikan informasi perusahaan bagi pelanggannya. Dalam fungsinya untuk berkomunikasi dengan pihak internal, utamanya lagi dengan pihak pelanggan. Customer service tentunya akan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi, setiap kali berbicara atas nama atau mengenai perusahaan, customer service telah mengirimkan pesan dan pelanggan sendiri mungkin membentuk kesan mereka atas perusahaan atas dasar pesan halus, petunjuk yang tidak sadar dipancarkan lewat tekanan suara, ekspresi wajah, dan penampilan secara umum. Jadi secara langsung customer service menjadi divisi yang menjalankan fungsi komunikasi dan perusahaan kepada pelanggan dan juga sebaliknya. Dari sini customer service harus benar-benar bisa menerapkan komunikasi yang efektif agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepahaman bersama. Kesepahaman atau saling pengertian antar kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan pelanggan, harus benar-benar diperhatikan oleh customer service karena ia wajib memastikan tidak ada kesalahan penangkapan makna yang akan akhirnya memberikan efek buruk pada perusahaan. Jadi customer service perusahaan adalah menjadi sangat penting adanya untuk terus komunikasi agar tetap terbina dengan baik, serta pengusahaan bahwa di dalam komunikasi tersebut kedua belah pihak bisa mendapatkan sama-sama solusi yang terbaik dengan komunikasi yang dihasilkan. Jika komunikasi dapat terbina dengan baik tanpa
adanya kesalahpahaman. Maka tentunya citra perusahaan ini, mata publik dan lebih khususnya lagi pelanggan akan dapat terbentuk dengan positif. Customer service suatu perusahaan juga langsung akan berinteraksi dengan pelanggan. Jadi, mereka memerlukan keahlian komunikasi sebesar keinginan mereka untuk membantu pelanggan dan juga imbangi dengan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan produknya. Jadi, customer service selain salah satu pengetahuan yang luas mengenai perusahaan serta produknya dan juga keinginan untuk membantu pelanggan, customer service juga mempunyai keahlian berkomunikasi akan terjalin komunikasi yang efektif dan pelanggan yang bersangkutan. Keahlian atau keterampilan berkomunikasi tersebut harus bisa disajikan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Sebagai bagian komunikasi mereka, komunikasi verbal terdiri dari kata-kata yang disusun dalam pola yang mempunyai dan sedangkan komunikasi non-verbal adalah gerakan, isyarat, ekspresi, wajah, dan sikap memungkinkan orang-orang berkomunikasi tanpa kata-kata. Dua bagian dari komunikasi tersebut yang akan terpengaruhi oleh keterampilan komunikasi dan customer service. Jika customer service ahli dalam berkata maupun pandai mengatur gerakan serta ekspresi wajahnya, hal akan sangat berpengaruh positif akan keberhasilannya dalam menghadapi pelanggan yang akan dihadapkan pada prakteknya. Customer service mempunyai fungsi untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung, langsung lewat telepon, menerima proses dan permintaan akan informasi pelayanan, merespon keingintahuan pengunjung juga tidak kalah penting dalam memenangkan komplain. Utamanya untuk berinteraksi secara langsung atau tatap muka, keterampilan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal akan membantu customer service untuk bisa mencapai kesalahpahaman dengan pelanggan seperti teori komunikasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.